Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Anjeli Imani Fatihah dengan NIM 220648, Prodi Hukum semester 3, kelas RA2, mata kuliah Hukum Perikatan dengan dosen pengampu Ibu Dika Ratu Marfuatun, SHMH. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama, scope dan haftung dalam perikatan, yang kedua, prestasi, wan prestasi, dan force majeure, yang ketiga, ganti rugi. Pembahasan pertama, scope dan haftung dalam perikatan. Scope adalah kewajiban seorang debitur membayar utang-utangnya, sedangkan haftung adalah kewajiban seseorang debitur membiarkan kreditur mengambil harta kekayaannya sebesar kewajiban pelunasan utangnya. Hubungannya dengan perikatan terdapat akibat hukum yang secara absolut harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak yang menerima hak dan yang melaksanakan kewajiban. Asas kekayaan debitur bahwa dipertanggungjawabkan bagi pelunasan utang-utangnya tercantum dalam pasal 1131 BW, baik undang-undang maupun para pihak dapat menyimpang dari asas tersebut, antara lain dalam hal berikut. 1. Scope tanpa haftung. Scope tanpa haftung terdapat dalam perikatan alam. Dalam perikatan alam, debitur mempunyai utang scope kepada kreditur. Hanya jika debitur ingkar janji, pihak kreditur tidak berhak melakukan tuntutan apapun. Contohnya, utang karena kalah berjudi, yaitu si A berjudi dengan si B. Lalu si B kalah dan berutang kepada si A. Karena modal judinya habis, apabila si B tidak membayar utangnya kepada si A, si B tidak dapat dituntut oleh si A. Yang kedua, scope dengan haftung terbatas, artinya debitur tidak bertanggung jawab dengan seluruhnya harta kekayaannya, tetapi terbatas sampai jumlah tertentu atau atas barang tertentu. Debitur hanya mengakui dan mengetahui kekayaan yang ada pada dirinya dan yang menjadi miliknya, tidak berkaitan dengan kekayaan di luar kepemilikannya. Contohnya, si A memperoleh harta warisan dari si B. Bagian harta yang diberikan kepada si A sebatas harta yang ada pada si B. Yang ketiga, haftung dengan scope pada orang lain. Artinya, pihak debitur berutang kepada kreditur dengan jaminan dari pihak ketiga yang bukan debitur, sehingga meskipun pihak ketiga tidak berutang kepada kreditur, ia tetap bertanggung jawab atas utang debitur melalui harta yang dijamin. Pembahasan kedua yaitu prestasi, wan prestasi, dan force majeure. Yang pertama, prestasi adalah suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Dengan kata lain, prestasi adalah objek perikatan. Bentuk-bentuk prestasi menurut pasal 1234 KUH Perdata adalah: yang pertama, membiarkan sesuatu, yang kedua, berbuat sesuatu, yang ketiga, tidak berbuat sesuatu. Pembahasan yang kedua, wan prestasi atau yang juga dikenal dengan cedera janji. Default, non-fulfillment, atau breach of contract adalah suatu kondisi tidak dilaksanakannya suatu prestasi kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama, sebagaimana yang dinyatakan dalam kontrak. Wan prestasi dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian, ataupun tanpa kesalahan. Konsekuensi yuridis dari wan prestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang melakukan wan prestasi. Bentuk-bentuk ataupun model wan prestasi adalah: yang pertama, wan prestasi berupa tidak memenuhi prestasi. Yang kedua, wan prestasi berupa terlambat memenuhi prestasi. 3. Wan prestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi. Yang ketiga, force majeure merupakan keadaan di mana seseorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak. Keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara debitur tersebut tidak dalam keadaan beriktikat. Contoh peristiwa yang menyebabkan force majeure adalah banjir bandang, meletusnya Gunung Merapi, dan gempa bumi. Pembahasan yang terakhir, ganti rugi. Secara implisit diatur dalam pasal 1239 KUH Perdata, tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajibannya, memberikan
penggantian biaya, rugi, dan bunga. Cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.